Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi akuntansi perusahaan dagang ekonomi kelas 12 yang utamanya menyangkut materi pokok laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Untuk perbedaan utama antara laporan keuangan perusahaan jasa semester 1 dan laporan keuangan perusahaan dagang semester 2 ini, yaitu terletak pada laporan laba rugi. Kalau di perusahaan jasa, itu langsung mengurangkan pendapatan dan beban. Jadi untuk menghitung laba atau ruginya, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban. Sedangkan pada perusahaan dagang, untuk menghitung laba atau rugi, yaitu dengan cara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan dikurangi lagi dengan beban usaha kalau ada ditambah dengan pendapatan luar usaha. Jadi di sini ada barang yang diperjualbelikan. Beli dulu, kemudian dijual lagi. Jadi ada harga pokoknya. Itu untuk menghitung laba kotor. Untuk perubahan modal dan neraca kurang lebih sama dengan perusahaan jasa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja untuk memperhatikan format dan contoh dari laporan laba rugi perusahaan dagang berikut ini. Yang pertama, ini adalah laporan laba rugi dengan metode ikhtisar laba rugi. Jadi kalau kemarin jurnal penyesuaian untuk persediaan menggunakan metode ikhtisar laba rugi, kita gunakan format ini. Karena kalau pakai metode ikhtisar laba rugi kemarin, kita hanya menghabiskan atau mengenolkan persediaan barang dagang awal dan memunculkan persediaan barang dagang akhir. Jadi kita belum menghitung harga pokok penjualannya. Nah, di sini kalau pakai metode ikhtisar laba rugi, kita perlu menghitung harga pokoknya. Yang pertama, kita hitung dulu penjualan bersih. Penjualan bersih itu penjualan dikurangi retur penjualan dan dikurangi potongan penjualan. Jadi kalau yang di neraca lajur itu masih penjualan kotor, total penjualan semuanya. Oh iya, sama dengan perusahaan jasa kemarin, untuk mempermudah menyusun laporan keuangan, kita manfaatkan neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Untuk laporan laba rugi, berarti kita cek untuk kolom laba rugi. Di sini sudah ada potongan atau cuplikan dari neraca lajur kolom laba rugi. Pertama tadi kita masukkan adalah penjualan. Di sini pada kolom laba rugi, saldo penjualan di sebelah kredit 8 juta. Kita tulis 8 juta. Kemudian dikurangi dengan retur penjualan. Dikurangi di sini kita kasih tanda kurung. Retur penjualan 200.000 dan potongan penjualannya 100.000. Potongan penjualan 100.000. Sudah, kemudian kita hitung berapa nilai dari penjualan bersih ini. Penjualan dikurangi retur penjualan dan dikurangi lagi dengan potongan penjualan. Di sini nilainya adalah 7.700.000. Oke. Kemudian kita hitung harga pokok penjualan. Yang pertama, kemarin sudah dibahas juga bahwa harga pokok penjualan itu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih dan dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Yang pertama, kita tulis persediaan barang dagang awal. Bisa cek di laporan di neraca lajur persediaan dagang atau di sini biar tidak campur dengan yang neraca, kita pakai yang dari ikhtisar. Persediaan barang dagang awal
itu adalah yang diikhtisar laba rugi sebelah debit, yaitu 5 juta. Kita tulis 5 juta. Kebanyakan nolnya 1. Kemudian ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih itu rumusnya adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian, karena kalau bayar ongkir ya, beban angkut pembelian berarti uang yang dikeluarkan nambah. Dikurangi dengan retur pembelian dan dikurangi dengan potongan pembelian. Langsung saja kita hitung. Pembelian nilainya adalah 5 juta rupiah. Sedangkan beban angkut pembelian, gini aja, beban angkut pembelian nilainya adalah beban angkut pembelian 250.000 menambah dan dikurangi tanda kurung retur pembelian ini 100.000 dan dikurangi lagi dengan potongan pembelian yaitu 250.000. Ini menyesuaikan dengan data suatu perusahaan tersebut ya. Kalau misal beban angkut pembeliannya tidak ada, ya berarti tidak usah dicantumkan. Kalau retur atau potongan pembeliannya tidak ada, berarti juga tidak usah dicantumkan. Tergantung pada datanya perusahaan tersebut. Ini sudah, sekarang kita hitung pembelian bersih. Yaitu pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi dengan retur pembelian dan dikurangi lagi dengan potongan pembelian. Nilainya adalah 4.900.000 untuk pembelian bersih. Nah, untuk menghitung barang yang tersedia untuk dijual, itu caranya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Jadi berapa sih barang yang sebenarnya siap kamu jual? Itu caranya barang yang kamu miliki awal, persediaannya ditambah dengan jumlah barang-barang yang kamu beli. Ini ditambah, maka hasilnya adalah 9.900.000. Yang terakhir, kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir, yaitu yang ada di ikhtisar laba rugi sebelah kredit senilai 8 juta. Oke, dikurangi dengan 8 juta. Nilainya kita taruh lurusnya penjualan bersih tadi. Sebentar. Oke. Barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nilainya adalah 17 maaf. Sudah ada tanda kurungnya, tanda kurang berarti di sini harus menambah. Nilainya adalah 1.900.000. Barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Rumus intinya tadi, persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir. Kalau sudah, penjualan ini kita kurangkan dengan harga pokok penjualan, hasilnya adalah laba kotor. Di sini diketahui laba kotornya adalah 5.800.000. Oke, ini sudah diketahui. Sebentar, kita tulis aja 1.900.000. Ini
Oke, nilainya 5.800.000 untuk HPP-nya. Untuk laba kotornya. Jadi penjualan bersih dikurangi dengan HPP itu hasilnya adalah laba kotor. Sekarang kita cek untuk total dari beban usaha. Jadi ini beban-beban ditotalkan semua. Untuk mempercepat, kita kopas aja. Dan semuanya, salah. Oh, nggak bisa kayaknya. Oke, kita tulis aja langsung. Mulai dari beban gaji kantor, beban gaji karyawan kantor di sini nilainya adalah 1.250.000. Kemudian untuk toko 1.750.000, beban angkut penjualan. Oh iya, beban angkut penjualan ini termasuk di beban usaha. Karena usaha kita adalah menjual. Kalau pembelian tadi masuknya bukan di beban usaha tapi menambah harga pokok. Karena itu adalah ongkir. Jadi dibebankan kepada barang yang kita beli untuk menghitung harga pokoknya. Kemudian beban asuransi 150.000, beban iklan 300.000, beban listrik 100.000, kemudian beban perlengkapan kantor 800.000, perlengkapan toko 200.000, penyusutan 500.000, dan penyusutan kendaraan 5 juta rupiah. Oke, kalau sudah ini kita jumlahkan. Untuk mempermudah letaknya di sini aja. Jumlahkan. Semua beban-beban ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 10.250.000. Nah, ini digunakan untuk mengurangi laba kotor tadi. Kalau penjualan dikurangi HPP namanya laba kotor. Kemudian kita kurangkan dengan beban usaha, ini hasilnya adalah laba bersih. Laba kotor dikurangi dengan jumlah beban. Oke. Hasilnya adalah rugi karena lebih banyak bebannya daripada laba kotornya tadi. Oh ya, lupa belum. Hasilnya adalah bukan laba, kita ganti jadi rugi bersih. Yaitu senilai 4.450.000. Nah, hasil ini sama dengan yang di neraca lajur, yaitu rugi bersih 4.450.000. Ini jika menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Perlu untuk menghitung HPP-nya dulu. Sedangkan kalau kita ke metode kedua, yaitu metode HPP, untuk yang atas caranya sama. Kita copy langsung aja. Untuk penjualan. Biar cepat. Oke, sini penjualan sudah. Asalnya seperti yang tadi. Nah, bedanya kalau di metode ikhtisar tadi kita perlu menghitung harga pokok penjualan. Kalau metode HPP, HPP-nya sudah diketahui di neraca lajurnya. Jadi, yaitu di sini HPP-nya 1.900.000. Sama juga
penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Oke, apakah HPP-nya sama dengan yang tadi? Ternyata HPP-nya hasilnya sama. Tadi 1.900.000, di sini ternyata hasil dari neraca lajur juga 1.900.000. Oke, sekarang kita kurangkan penjualan bersih dengan HPP. Hasilnya adalah laba kotor. Di sini kita pakai tanda plus karena di HPP-nya sudah pakai tanda kurung atau minus. Kalau minus dan minus nanti hasilnya jadi plus. Jadi di sini pakai tandanya tanda plus gitu. Biar tidak bingung. Nanti untuk rangkuman rumusnya akan kita tuliskan. Oke, di sini bebannya juga langsung kita kopas aja. Oke, bebannya juga sama dengan yang tadi. Sekarang kita hitung laba bersihnya. Tadi laba kotornya 5.800.000 dikurangi dengan jumlah bebannya 10.250.000. Maka hasilnya sama, rugi bersih senilai 4.450.000. Jadi walaupun pakai metode ikhtisar atau metode HPP hasilnya sama, bedanya ada di perhitungan harga pokok penjualan. Oke, di sini sudah sama. Kita masuk ke laporan kedua, yaitu laporan perubahan modal. Rumusnya sama dengan perusahaan jasa, modal awal, kemudian ditambah laba atau dikurangi rugi, kemudian dikurangi dengan prive. Di sini tergantung sama yang diketahui apa. Tadi modal awalnya, ini modal awal yang ada di neraca lajur, modal awalnya adalah 40 juta. Bentar, belum diatur. Modal awalnya 40 juta. Kemudian ada perubahan modal. Perubahan modalnya rumusnya adalah kalau laba itu mengurangi prive, kalau rugi menambah prive. Jadi yang diketahui kita di sini rugi, maka tadi ruginya 4.450.000. Rugi berarti kita kasih tanda minus. Dan prive-nya, prive kan berarti mengurangi modal, prive-nya di sini 2 juta. Nah, hasilnya ini karena sama-sama minus, berarti menambah. Minus 4.450 ditambah minus 2 juta, maka hasilnya adalah minus 6.450.000. Kemudian karena ada penurunan modal, sudah rugi, ada pengambilan modal juga, makanya disebut sebagai penurunan. Maka hasilnya 40 juta dikurangi dengan penurunan modal ini. Kalau misal labanya 4.450, prive-nya 2 juta, berarti di sini bukan penurunan, tapi penambahan modal. Kalau penambahan modal berarti modal awal ditambah dengan penambahannya. Nah, di sini hasilnya adalah 33.550.000. Ini adalah modal akhirnya yang kita gunakan di laporan neraca. Jadi ini tetap berjenjang. Laporan laba rugi hasilnya untuk laporan perubahan modal. Modal akhir pada laporan perubahan modal digunakan pada laporan neraca. Sekarang kita masuk ke laporan ketiga, yaitu laporan neraca. Caranya pun juga sama dengan perusahaan jasa. Bedanya di sini kita ada tambahan anggota baru, yaitu pada aktiva lancar akun persediaan barang dagang. Kita masukkan dulu yang pertama kas senilai 15 juta.
Kemudian perlengkapan kantor 200.000. Perlengkapan toko 300.000. Persediaan barang dagang yang digunakan adalah persediaan barang dagang yang akhir karena yang awal sudah dihabiskan. Persediaan barang dagang akhir atau yang tercantum di neraca lajur kolom neraca adalah 8 juta. Asuransi dibayar di muka, saldonya tinggal 450.000. Kebanyakan 01. Kemudian iklan dibayar di muka 200.000. Sekarang kita hitung jumlah aktiva lancar. Jumlah aktiva lancar adalah 24.150.000. Oke, sekarang kita ke aktiva tetap, yaitu peralatan kantor. Peralatan kantor 2 juta dan akumulasinya 700.000. Akumulasi berarti mengurangi. Maka hasilnya adalah untuk peralatan kantor memiliki nilai buku. Peralatan kantor adalah 1.300.000. Nilai buku itu aktiva dikurangi akumulasi. Kemudian untuk kendaraan, saldonya adalah 40 juta dan akumulasinya 15 juta. Kolomnya kurang lebar, kita lebarkan dulu. Nah, sudah. Maka untuk nilai buku dari kendaraan, kita hitung 40 juta dikurangi 15 juta, yaitu 25 juta. Jumlah aktiva tetap yang dihitung adalah nilai bukunya, yaitu 1.300.000 ditambah dengan 25 juta. Maka jumlah aktiva tetap adalah 26.300.000. Kemudian kita hitung jumlah aktiva, yaitu aktiva lancar ditambah aktiva tetap. 24.150.000 ditambah 26.300.000. Maka hasilnya adalah 50.450.000. Ini jumlah aktiva. Sekarang kita ke pasiva atau kewajiban dan modal. Untuk kewajiban, di sini kewajiban atau utang, yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek yang tersedia adalah utang dagang dan utang gaji. Ini 211 dan 212, yaitu 6.400.000 dan 500.000. 6.400.000 dan 500.000. Oke, ini kita jumlahkan menjadi jumlah utang jangka pendek. Total utang jangka pendek adalah 6.900.000 ditambah dengan utang banknya. Utang banknya senilai 10 juta. Utang bank 10 juta. Karena tidak ada yang lain, maka langsung saja kita tulis lurus di jumlah utang jangka pendek. Nilainya kurang 1, 40 juta. Maka total atau jumlah kewajiban dan utang adalah utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang, yaitu utang bank. Total utangnya adalah 46.900.000.
Sekarang kita tulis untuk modal. Modal yang dipakai adalah modal akhir yang berasal dari laporan perubahan modal, yaitu 33.550. 33.550.000. Kita jumlahkan, ini menjadi total pasifa atau jumlah kewajiban dan modal. 46.900 ditambah 33.550. Oh maaf, tadi utang banknya salah. Utang banknya 10 juta, yang 40 juta tadi modal. Oke, hasilnya sama, 50.450.000. Tadi utang banknya bukan 40 tapi 10 juta. Oke. Jumlahnya sama antara aktiva dan pasifanya, yaitu 50.450. Jadi ini balance. Sudah untuk ketiga laporan dari laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Untuk rangkuman rumusnya, kita tulis di sini. Rangkuman rumus. Yang pertama adalah untuk laporan laba rugi. Laba rugi, rumus intinya adalah yang pertama, penjual laba atau rugi sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan HPP ditambah pendapatan jika ada dikurangi dengan beban usaha. Nah, di sini kita harus menghitung penjualan bersih. Penjualan bersih itu berarti penjualan dikurangi retur penjualan dan dikurangi potongan penjualan. Kemudian yang di poin kedua HPP. HPP rumusnya adalah persediaan barang dagang awal tambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang yang akhir. Nah, di sini ada lagi kita harus menghitung pembelian bersihnya. Pembelian bersih yaitu pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan dikurangi lagi dengan potongan pembelian. Ini untuk laporan laba rugi. Oke. Ini adalah rumus utamanya. Sedangkan kita seterusnya harus menghitung untuk komponen-komponen di sini. Ada penjualan bersih, ada HPP, ada pembelian bersih juga. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal. Rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive, atau modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Nah, laba atau ruginya dihitung dari laporan laba rugi yang tadi. Laporan yang ketiga adalah neraca. Rumusnya sama dengan yang perusahaan jasa, yaitu aktiva
sama dengan utang ditambah modal. Atau pakai harga aja wes. H sama dengan U plus M. Ingat M-nya yang dipakai adalah modal akhir. Oke, ini adalah rangkuman rumusnya. Ini untuk laporan laba rugi. Nanti akan Bu Okta share juga di kelas kalian. Laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, terakhir adalah laporan neraca, rumusnya sama dengan perusahaan jasa. Cuma bedanya ada komponen persediaan barang dagang yang digunakan adalah persediaan barang dagang yang akhir. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk materi laporan keuangan perusahaan dagang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.